Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Syukur alhamdulillah kita telah membuat pilihan terbaik kembali melaksanakan salat fardu tuhur secara berjamaah di awal waktu dan di masjid. Sungguh ini merupakan pilihan terbaik. Semoga Allah memberikan kekuatan dan kemampuan kita untuk membuat pilihan-pilihan terbaik pula di sepanjang hidup kita, dan kita doakan semoga sahabat, kerabat, anggota keluarga, anak cucu, keturunan kita semuanya bisa memilih atau membuat pilihan yang seperti ini. Bapak, ibu-ibu, guru-guru saya yang saya hormati, Rasulullah di masa muda, di masa kecil, usia 9 tahun, dibawa oleh paman beliau rencananya menuju ke Syam atau Syria. Tetapi sesampai di kota kecil Busra, dinasihati oleh seorang pendeta yang bernama Buhaira untuk membatalkan niatnya menuju atau memasuki kota Syam, kota Damaskus, karena dikhawatirkan akan berbahaya, karena termasuk dicari-cari oleh banyak sekali orang, karena pada diri Nabi Muhammad memiliki tanda-tanda kemuliaan, tanda-tanda kenabian. Nanti di usia beliau 25 tahun, sudah masa muda, sebagai seorang pemuda beliau bekerja karena budi pekerti, karena kecermatan, karena perilaku, karena skill dan keterampilannya yang menonjol, tersebar dan viral di banyak orang, sehingga tersebutlah seorang perempuan pengusaha kaya memilih beliau untuk dipekerjakan sebagai manajer mengelola hartanya yang akan diperdagangkan ke Syam, ke Syria. Dan beliau menerima tawaran ini, dibantu oleh seorang co-manager waktu itu bernama Maisarah, dan sejumlah pekerja lainnya. Berangkatlah Muhammad muda ini ke Syam untuk yang kedua kalinya. Nabi Muhammad ternyata memiliki kepiawaian yang sangat menonjol dalam mengelola perdagangan itu, dan mereka mendapatkan untung yang sangat besar dari perdagangan tersebut. Ketika pulang, Maisarah melaporkan kepada Aisyah betapa pintar dan terampilnya Muhammad berdagang, dan betapa terpuji dan mulia akhlaknya, dan banyak warga Syam serta para peniaga lain dari berbagai penjuru negeri menjadi pelanggan beliau, dan mereka terlihat sekali rasa puas berbelanja dengan beliau. Sebenarnya Khadijah telah mendengarkan tentang Muhammad jauh sebelumnya. Oleh karena itu maka Khadijah mulai jatuh hati kepada Nabi Muhammad. Khadijah menyampaikan perasaannya kepada salah seorang teman yang juga mitra bisnisnya bernama Nafisah, untuk menyampaikan isi perasaannya kepada Muhammad ataupun keluarganya. Dan waktu itu Khadijah sedang dipinang oleh sejumlah orang. Nafisah pun menemui Abu Talib menyampaikan informasi ini. Abu Talib pun menawarkan Nabi Muhammad untuk dinikahkan dengan Khadijah. Bapak Ibu berbahagia, ada seorang pengusaha kota Mekah waktu itu yang juga terkenal kaya, bernama Ammar bin Hisham. Ammar orang kaya. Ayah Ammar itu termasuk dalam sederetan orang terkaya Mekah. Dan Hisham, ayahnya Ammar, mendahului lamaran, mendatangi Khadijah untuk melamar
untuk menikahkan dengan putranya bernama Ammar. Dan diasumsikan oleh Hisham mereka akan mampu menyatukan dua kerajaan bisnis besar kota Mekah waktu itu. Tetapi sayang, lamaran ini ditolak oleh Khadijah. Ammar ini nanti belakangan namanya lebih termasyhur sebagai Abu Jahal. Penolakan ini membuat rasa benci dan dendam keluarga Hisham luar biasa kepada Nabi Muhammad. Lebih-lebih lagi adalah Ammar sendiri, yaitu Abu Jahal. Efek daripada rasa benci dan dendam ini nanti menjelang Nabi hijrah, terjadi sebuah pertemuan di antara para tokoh Quraisy di Darun Nadwah. Abu Jahal lah yang menyusun skema pembunuhan terhadap Nabi Muhammad. Rupanya rasa cemburu yang disimpannya terlalu lama, sampai 15 tahun kemudian atau 25 tahun kemudian ingin dibalaskan dendam untuk menghabisi kehidupan Nabi Muhammad. Belum lagi sebelumnya, di masa-masa awal pewahyuan, sejumlah orang masuk Islam, tetapi Hisham dan keluarganya menolak agama Islam. Lebih-lebih lagi Ammar atau Abu Jahal sendiri. Dan juga dalam beberapa kesempatan dan momen, Abu Jahal mempengaruhi begitu banyak orang untuk menjauhi dan memusuhi Muhammad. Satu di antara orang yang dipengaruhi oleh Abu Jahal adalah Abu Lahab. Yang Abu Lahab ini nama aslinya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi Muhammad sendiri. Tetapi bisa terpengaruh oleh ajakan Abu Jahal, karena Abu Jahal teman konco mitra bisnisnya. Bapak Ibu, dalam soal bisnis orang bisa berubah ideologi. Dalam soal kepentingan perdagangan orang kadang-kadang bisa mengabaikan agama dan keyakinan. Ini yang terjadi pada Abu Lahab. Tetapi di samping itu, Abu Lahab juga sering disebut-sebut oleh Abu Jahal sebagai tokoh penting kota Mekah yang semestinya menjadi salah seorang pengganti Abdul Muttalib. Ini terus-menerus disentuh. Sensitivitas kebanggaan, keangkuhan, kepungahan ini ditanamkan oleh Abu Jahal dan kawan-kawan agar Abu Lahab memusuhi Nabi Muhammad. Maka tak kala nanti di usia 50 tahun Nabi Muhammad lebih kurang atau 52 tahun Abu Talib meninggal dunia, maka Abu Lahab tampak sekali permusuhannya kepada Nabi Muhammad. Di masa Abu Talib, walaupun tokoh-tokoh Mekah membenci Nabi Muhammad, tetapi mereka tidak ada yang sampai berani mengancam untuk membunuhnya. Sepeninggal Abu Talib, di Darun Nadwah itu terjadi sebuah permufakatan yang sangat luar biasa, yang di dalamnya dibahas tentang bagaimana tahapan-tahapan yang direncanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad. Tetapi sebelumnya sesungguhnya Abu Jahal telah memainkan trik dan strategi yang sangat banyak. Satu di antaranya adalah memboikot umat Islam. Maksudnya adalah memboikot Nabi Muhammad agar mengalami kesulitan di dalam hidup mereka. Sejumlah barang benda berharga atau kebutuhan tidak dijual kepada Nabi Muhammad dan kawan-kawan, dan sejumlah barang yang dimiliki oleh Nabi Muhammad juga tak mau dibeli oleh orang-orang, oleh para pedagang atas boikotan tadi, atas monopoli yang dilakukan oleh Abu Jahal. Dan Abu Jahal orang kaya. Bapak Ibu berbahagia, sebelum sampai kepada Nabi menjadi seorang rasul, ada beberapa catatan lainnya yang menarik untuk kita simak. Yang pertama adalah bahwa setelah Nabi Muhammad diterima lamarannya oleh Khadijah, karena tadi memang Khadijah yang lebih dahulu menunjukkan menyampaikan isi hati melalui Nafisah, maka orang-orang keluarga Hisham memprovokasi
orang-orang yang ada di Mekah dengan mengatakan bahwa Muhammad penyihir ulung, pemelet ulung, dan disebut-sebut bahwa Khadijah selain dari perempuan yang kaya juga cantiknya luar biasa, dan lebih-lebih daripada itu Khadijah adalah keturunan orang-orang terhormat dan orangnya juga sangat cerdas. Tak patut dilamar oleh seorang anak yatim yang miskin lagi lemah. Mestinya ia diperistrikan oleh Abu Jahal atau Ammar bin Hisham yang sekufu, yang setara dengannya. Waktu itu Abu Talib masih kuat, maka Abu Talib pun mengambil kesempatan untuk menyampaikan khutbah dalam pernikahan antara Muhammad dengan Khadijah. Di dalam khutbah tersebut Abu Talib menyampaikan bahwa Muhammad ini adalah putra pendiri pemilik kota Mekah. Bahasa katanya Muhammadnya kan urun sembarangan, Muhammadnya asolho. Dia orang terkenal, dia orang pintar. Kalau sekarang dalam posisi ia sebagai yatim, jangan dikira bahwa dia tidak memiliki apa-apa. Maka Abu Talib pada saat itu membawa 20 ekor unta merah sebagai mahar untuk melamar Khadijah. Angka itu untuk ukuran saat itu sangat fantastis. Dan jarang sekali terdengar ada orang melamar seorang perempuan dengan mahar sebesar atau setinggi harga tersebut. Keluarga Khadijah juga sedikit heran. Lalu di sela-sela pidatonya Abu Talib mengatakan bahwa yang menguasai kota ini sesungguhnya adalah orang-orang tua kami, kakek-kakek kami. Yang membuka jalur perdagangan ke Syam dan Yaman itu adalah kakek saya yang bernama Hashim. Dari situlah kalian bisa melanjutkan kehidupan. Dengan rute itulah kalian berdagang. Dengan rute itulah kalian menjadi kaya seperti ini. Dan yang menemukan air Zam-Zam setelah 300 tahun hilang adalah ayah saya yang bernama Abdul Muttalib, yang merupakan kakek dia. Yang air Zam-Zam ini diambil setiap hari oleh seluruh warga kota Mekah, berbayar atau tanpa berbayar. Dari air itulah kalian melanjutkan kehidupan kalian. Provokasi Abu Jahal tadi sunyi senyap, tak lagi berpengaruh. Pak Ibu berbahagia, tetapi lagi-lagi nanti sepeninggal Abu Talib, Abu Jahal kembali memainkan peran-peran untuk memusuhi Nabi Muhammad, termasuk dalam peristiwa hijrah yang akan kita bahas dalam pertemuan mendatang. Demikian Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam Ar-Rahiqul Maktum. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.